Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan kesombongan adalah awal dari kehancuran. Sikap sombong biasanya dilakukan oleh orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain. Dia melihat orang lain rendah di hadapannya karena dia memiliki kemampuan yang lebih dari orang lain. Raja Nimrod ingin membangun menara yang tinggi sampai ke langit agar bangsa itu tidak terserak. Namun sikap ini tidak disukai Tuhan dan akhirnya Tuhan mengacau balaukan bangsa itu dan membuat mereka berserak. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin mengingatkan kita bahwa orang yang hidup dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat yang pertama. Dengan demikian karakter orang yang hidup dalam Kristus saling menasihati, bersekutu dalam Roh Kudus, penuh kasih dan mau memberi belas kasihan terhadap sesamanya. Orang yang bersekutu dalam Tuhan tidak mencari kepentingan untuk dirinya. Orang yang berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan tidak mencari pujian karena dia menolong orang lain. Orang yang berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan tidak mencari pujian karena dia menolong orang lain. Tapi semuanya dilakukan karena kasih dan peduli terhadap sesama. Sikap rendah hati merupakan sikap yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12. Sikap melayani terhadap sesama merupakan sikap yang diingini Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada falsafah orang Batak yang dikenal dengan dalihan natulu atau 3 tungku. Somba marula-ula, elek marburu, dan manat mardongan tubuh. Dalam dunia kerja bisa kita samakan, hula-hula itu adalah pimpinan, bawahan itu buruh, dongan tubuh adalah teman sejawat. Semuanya punya peran dan saling membutuhkan dan saling menghargai. Tungku itu tidak boleh ada yang lebih rendah atau lebih tinggi, karena bila ada yang timpang, maka tempat memasak akan miring dan tidak bisa dipakai. Demikian juga dalam kehidupan kita, agar lebih harmonis, seorang pimpinan hendaknya membujuk bawahan agar dia melakukan pekerjaannya dengan baik, bukan seperti budak. Seorang bawahan harus menyadari statusnya bila dia harus menghormati atasannya agar dihargai oleh pimpinannya. Teman sejawat hendaknya berhati-hati dalam bersikap, tidak saling menjelekkan atau menjatuhkan demi jabatan yang lebih tinggi. Bila kita merasa bahwa kita saling memerlukan satu sama lain, maka kita tidak menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain. Semua saling membutuhkan, maka semua harus saling membangun. Sikap ini yang berkenan dan dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.